Ya, terkait pasal 284, alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Ketika semua bisa ngontrol, bagaimana kamu merespon, orang-orang toksik akan kehilangan kemampuannya untuk memprovokasi kamu. Walaupun aku sudah hancur lebur, aku juga tidak mau dirimu hanya dijadikan alat untuk orang lain. Akan aku perjuangkan sampai titik dan penghabisan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngeliat story dari Insanul Fahmi yang kata netizen nih, aku dikabarin netizen kalau dia sedang nyindir Mawa. Mari kita lihat, dan buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik seperti kasus-kasus yang lagi viral dan bakal kita kupas di channel ini. Yaudah, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita udah sampai dari Instagram dari Insanul Fahmi sendiri, dan kalau kita buka di sini, dia nge-share reels sifat kepribadian. Ketika semua bisa ngontrol, bagaimana kamu merespon, orang-orang toksik akan kehilangan kemampuannya untuk memprovokasi kamu. Menarik nih. Oke, ditimpuk batu, dipukul besi gak mempan, dihancur. Oke. Jadi Insanul Fahmi itu mau dibilangin apapun dia tetap percaya diri gitu. Karena dia udah mengontrol emosinya. Oke, aku nangkapnya kayak gitu ya. Hapus bang videonya Insanul Fahmi, repost soalnya. Gak gitu konsepnya. Parah kali wah. Oke, di sini ada foto. Ya kemungkinan ya ini dugaan ya Insanul Fahmi sama Mawa ya, atau sama Inara nih. Enggak lah ya, Mawa lah ya harusnya. Ya udah kita tanya nih ya. Kita baca. Parameter tulusnya cinta bukan hanya sekedar kata sayang dan perhatian, namun seberapa besar sebuah perjuangan dan pengorbanan. Walaupun aku sudah hancur lebur, aku juga tidak mau dirimu hanya dijadikan alat untuk orang lain. Akan aku perjuangkan sampai titik dan penghabisan. Sisanya aku kembalikan kepada dirimu. Dia ini kenapa ya selalu bilang alat? Sebenarnya hal itu terjadi ya karena kesalahan kamu sendiri. Kok nggak sadar lo ya, Abang Insanul Fahmi ini. Kebetulan saya dicap NP. Saya dengan senang hati jika diundang. Jangan-jangan sih. Soalnya dia ini nggak introspeksi diri kesalahan itu. Kenapa ada orang ketiga itu terjadi ya? Kesalahan dia sendiri. Salah, soalnya nikah siri itu tidak bisa dibenarkan. Jika diundang, pengen gratisan, bro buat sono. Kira-kira si IR nyesel nggak ya udah 2 jam sama si Insang? Pas tahu kelakuannya ternyata bocil kematian begini. Tahu nggak apa jawabannya? Ya saya nikah sama Inara, emang nggak ada kewajiban saya buat memberitahu kalau saya udah punya istri. Ya, soalnya Inara nggak bertanya. Kayak pertanyaannya bocil gak sih? Ke psikolog itu ya, datang sendiri berobat buat nunggu diundang siapa kamu? Apa nggak mampu bayar? Ini nih, kita baca lagi deh, nggak apa-apa ya. Kebetulan saya dicap NP. Saya dengan senang hati jika diundang oleh psikolog yang ahli. Kebetulan dari lama saya juga khawatir saya terindikasi. Karena saya selalu serba salah. Jika benar khawatir saya bisa merugikan orang lain. Barangkali saya bisa lebih cepat introspeksi diri dan hasilnya bisa dijadikan sebagai edukasi. Dia aja udah ngerasa diri dia MP ya. Kenapa kamu nggak periksa? Malah nunggu orang lain gitu yang meriksa kamu gitu. Inisiatif sendiri gak sih? Dan yang terbaru nih, Insanul usai jalanin pemeriksaan laporan Mawa. Oke. Jadi kan dia dilaporin Mawa nih, terus dia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib ya. Nah, gimana nih respon dia? Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah, mohon doanya yang terbaik ya. Iya. Ya, terkait pasal 284, alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Ini tadi cukup lama juga nih bang, dari siang sampai malam ini ada berapa pertanyaan tuh bang? Boleh tahu bang? Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Diulang-ulang ya.
Itu udah merasa lega Pak? Hasil dari Ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Supaya Mawa bisa selamat juga. Amin. Amin ya. Gimana? Yang diduga penyebar video ini Bang? Oh iya, inisial A ya? Iya. Ya, itu biar diperiksa aja sama penyidik. Doain yang terbaik ya semuanya ya. Sepertinya dia senang sekali dikejar-kejar wartawan, berasa keren mungkin. Enggak sih, menurut aku dia udah bisa muncul ke publik ya karena sekarang dia udah punya Inara. Coba kalau dia sendirian, bingung dia. Semua laporan ngarah ke dia semua. Inul Fahmi diwawancarai lagi, dia bilang kayak gini, kenapa sih kok nggak bisa fokus aja sama kolaborasinya gitu, kenapa ribut sana sini. Aku juga mau bilang, kenapa ke wartawan terus, kenapa nggak fokus beli sandal aja, beli sandal. Nanti bener-bener ya, jangan sampai orang yang darah tinggi itu nonton ya, bener-bener. Aku yang tensinya harga 90/70 aja loh, langsung naik drastis. Dengarkan dia tuh menyocot di depan wartawan itu. Dan tak kirain itu vigilisasi itu udah paling pol aneh loh, paling pol prik. Ternyata ada lagi metungol anyar Inul Fahmi. Makin dia keluar, semakin dia ngomong, semakin dia klarifikasi, semakin kelihatan kalau dia itu cuma memikirkan birahi aja terus itu. Coba kamu yakin ya, sama wong reget brewokan ini kamu yakin? Tuh ini ku nasihatnya ya, dari lubuk Vevek yang paling terdalam. Ada pesan nggak buat Wawa? I love you Wawa, I love you. Iya ya juga. Kita nepo loh, padahal golongan wajahnya itu loh, golongan yang susah di-upgrade. Salut buat istri saya yang bisa tahan 7 tahun. Netizen aja beberapa detik gitu. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Ini udah kita bahas dari postingan FKR Project ya. Itu yang mana yang ini guys. Nih ya. Masih ingin bertahan, Insanul Fahmi sampaikan pesan untuk dua istrinya pas diwawancara ya. I love you Mawa dan I love you Inara. Dan ini ada di konten yang ini nih. Emang sudah. Mbak Inara dulu waktu diselingkuhi sama mantan suami rasanya gimana? Kesel, emosi, ya sedih juga. Kalau emang gak ada hukum dan gak ada dosa mungkin udah aku bunuh dari jauh-jauh hari. Sampai mau dibunuh, berarti sakitnya bukan main ya. Tapi emang bener, sekarang malah Mbak Inara yang jadi orang keduanya. Udah nikah siri, udah juga. Ya, udah. Emangnya gak tahu kalau udah punya istri? Nggak tahu, aku nggak tahu. Lah terus piye pas nikahnya itu gak ada keluarganya yang datang atau ngasih tahu gitu? Kenapa sih nggak ngaku aja gitu? Malah yang namanya juga boyo Mbak, harusnya kamu itu lebih selektif Mbak, apalagi di pernikahan keduamu loh. Tapi emang bener, tetap dilanjutin. Iya, aku masih ada hubungan sama ini. Astagfirullah Mbak, itu si pertamanya tuh gak ridho buat dipoligami. Udah, kamu cari yang lain aja, jangan keras kepala gitu Aku terbentuk dengan karakter yang memang agak keras gitu. Bukannya Insan cari yang lemah lembut ya. Sadar Mbak, dia aja berani bohongin istri pertamanya, kamu juga bisa aja nanti dibohongin. Kenapa sih harus nikah sama laki kayak gitu? Betul Ya, loh. emang karena aku bosan, karena pengen jalan aja, pengen nikah lagi aja. Ya udah deh, terserah, cocok emang kayaknya kalian. Mawar kamu berbahagia. Selamat loh ya, abisin jadi istri sah. Nanti kalau misalnya dia mau poligami baru deh tahu rasanya. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu. Seriusan bersedia, jangan dibunuh loh tapi. Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik. Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang? Hah? Ngaca dulu gak sih? Mbak Inara dulu waktu bisa Ngaca dulu gak sih? Oke. Soalnya Inara nggak nanya dan Insanul nggak ada kewajiban buat menjelaskan. Ya Allah, lindungin Bilqis. Love you Mawa. Love you Inara juga ya. Anjir, kayak sultan apaan aja, pede gitu ya ngungkapin perasaan kedua cewek di publish. Buset deh, tahu nggak kayak Ahmad Dhani, Pak Bambang, sekelas Raul Lemos aja mereka diem baik ketika melakukan hal mendapati kesalahan kayak gini. Diem baik, lu pede banget sih, astaga, Insan red flag banget sih, sebejat-bejatnya si Virgon ya, dulu nggak pernah sampai ngomong nyatain dua cewek sekaligus. Lu tuh nggak ngehargain perempuan tahu, meskipun memang poligami disahkan, tapi nggak sadis juga gitu mengutarakan dua cinta dalam sekaligus di depan publik. Sadis tuh kayaknya tuh pede banget, udah kayak raja emas, raja sultan aja, kayak nabi pun nggak pernah deh kayaknya terlalu mengungkapkan sepede kayak gini. Aduh, ayo wae. Kadang-kadang alasannya nanti takut subuhnya kesiangan lah, nanti takut mandinya capek lah. Menurut gue untuk seseorang yang udah menikah, yang bahkan diduga sudah menikah 2 kali, menurut gue kurang dewasa jawabannya gitu. Dan gue heran kenapa cewek-cewek pada mau gitu sama dia. Bukan cewek-cewek ya, sorry, maksudnya kayak Mawa, Inara, kenapa mau gitu. Gue kalau di posisi perempuan gue gak akan mau, ya Allah.
Ya Allah, bukan karena dia gak ganteng atau gimana ya, cuman tapi maksudnya belum dewasa aja gitu. Jawaban tuh masih kayak bocah. Padahal bisa banget loh jawab, saya sama Mawa udah gak cocok, kita udah gak sejalan lagi, kita udah gak sevisi misi lagi gitu. Kenapa harus jawabannya karena sering menolak berhubungan badan, karena takut subuhnya kesiangan, karena takut males mandinya. Maksud gue kayak apa maksud gue, kalau misalkan dia nikah lagi nanti misalkan sama cewek yang baru, misalkan sama Inara lah gitu, apakah dia bisa menjamin Inara itu mau setiap kali diajakin berhubungan badan? Keberhasilan Buya Yahya buat damai kembali Inara dan Insanul. Bang Insanul Fahmi ya. Jadi mungkin di situ Insanul ini yang bikin gemes ya kan. Tolonglah para ulama-ulama di Indonesia ini, ustadz-ustadz ini, janganlah kebiasaan kali nikah siri itu dijadikan alasan untuk menghalalkan perselingkuhan gitu ya. Mau kayak manapun itu mereka awalnya itu berselingkuh ya kan, selengki mereka itu selengki. Sudah tahu sama-sama punya sudah tahu si laki ini punya istri gitu. Kenapa si Inarong ini mau gitu dinikahi siri ya? Alasannya karena ditipu lah, inilah ono lah, Tidak semudah itu Perguso, itu nggak mungkin kau ketipu, kau itu bukan orang yang keluar dari gua, kau itu banyak relasimu, maksudnya kawan-kawan kau itu banyak, Inaro. Gak usah pura-pura ketipu, kau sok-sok lugu kayak baru keluar dari perut bumi kau. Nggak bisa nengok kau medsos, nggak bisa kau kepo-kepo stalking gitu. Nggak mungkin kalau kau ketipu, Inarong. Dan sekarang bisa-bisanya kau berfoto bergandengan. Ya oke lah kalau kau itu disuruh sama si apa itu ya, yang mendamaikan kalian itu untuk berdekatan karena alasannya kalian tuh sudah sah menikah siri gitu ya kan. Itu kan sah menurut kalian, bukan menurut hukum gitu. Ini negara woi, bukan kayak mana lah. Aku bingung kadang nengok ustadz-ustadz ini. Jangan karena mereka itu murid-murid pengajian kalian terus dibela-bela. Kalian itu menyakiti istri sahnya, tahu, menyakiti anaknya. Ngerti kalian? Aku kalau jadi anaknya si Mawa besarnya itu, kusumpahi lah yang nyakitin mamaku ya, betul, kusumpahin gitu. Kayak mana ya, aneh juga aku nengok. Kadang ulama-ulama ini pun nggak nyambung, benci aku. Ya, itulah komentar-komentar dari netizen. Makanya kenapa kasus ini jadi menarik perhatian netizen. Gimana menurut kalian? Kalian bebas berkomentar di bawah. Silahkan di komen yang baik-baik aja ya. Kalau komennya jelek-jelek, kasar-kasar gitu, nanti bisa kehapus otomatis. Ya udah, aku undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Video update-nya kayak gini aja. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.